Ini udah jam berapa coba? Gimana sih? Halo? Ya. Mana ini Pak Michael? Saya udah menunggu lama loh. Segera ya. Ada apa ya, Bu? Saya maaf telat. Baiklah. Pak Michael, saya mau bicara nih sebentar sama Anda. Jadi gini, Pak Michael. Anda terpaksa saya pecat. Ya, tapi kenapa, Bu? Saya kan kinerja di sini bagus-bagus saja. Terus kenapa saya pecat, Bu? Aduh, Pak Michael, gitu aja nggak tahu. Sekarang nih perusahaan kita lagi restrukturisasi. Dan saya otomatis dong memecat berapa karyawan. Apalagi deh Pak Michael ini. Terus gimana nasib keluarga saya, Bu? Nanti mereka makan apa? Keluarga Pak Michael. Nah, itu kan keluarga kamu, bukan keluarga saya. Ya terserah kamu lah, kamu apain. Udah. Pokoknya sekarang Pak Michael saya pecat. Pergi dari ruang saya. Gelombang dilemparkan angin. Loh, Mas kok udah pulang? Udah jam segini masih di kantor? Aku udah pecat. Dipecat? Kamu serius? Serius, tadi Bu Bos bilang kalau perusahaan itu lagi restrukturisasi, jadi pegawai yang kinerjanya kurang maksimal harus dipecat. Kurang maksimal gimana? Kamu tiap hari bilang kamu mau ngomongin aku. Gimana sih? Mikel ini bulan ini juga belum bayar lagi. Gimana ini anak? Assalamualaikum, Mikel. Mikel. Gimana kalian ini? Bulan ini belum bayar, bulan kemarin belum bayar, munggah terus. Maaf ibu, bentar ibu, sama saya baru pulang, kami lagi ada masalah ibu. Ya kan urusan kalian bukan urusan saya. Saya urusannya kos belum bayar. Beri kami keringanan, Bu. 2 Nggak minggu ada aja, Bu. keringanan. 2 minggu aja, Bu. Nanti pasti saya bayar. Enak sekali keringanan itu. Ya udah 2 minggu. Kalau kalian belum bayar, kalian keluar dari sini kos saya, oke? Langsung keluar. Ya, Bu. Baik, Bu. Michael, nyusahin gue mulu loh. Michael, Bu. Michael. Tuh kan mas, kamu gimana sih, kita kosan udah 3 bulan. Gimana sih kamu? Udah ada capek aku. Aku butuh tenang. Sama perasaanku kok gampang berubah gini ya? Kepala pusing banget lagi. Rumah sakit aja kali ya minta obat. Dok, jadi saya akhir-akhir ini sering ngerasa cemas, Dok. Terus kayak jadi emosian. Kalau saya ini sering sakit gitu, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Jadi Bapak sering merasa pusing dan sedikit cemas begitu ya Pak? Iya, Dok. Saya kayaknya butuh obat penenang, deh. Kayak kalau bisa tuh dosisnya lumayan tinggi, Dok. Saya tidak bisa langsung memberikan obat dengan dosis tinggi Bapak karena ada prosedurnya tersendiri. Jadi akan saya beri resep, tapi nanti Bapak akan kembali bertemu saya lagi untuk konseling. Seperti itu ya Bapak? Oh gitu ya, Dok. Ya udah deh, nggak apa-apa, Dok. Oke, sebentar ya Pak. Ini bisa diminum sesuai resep yang saya kasih di obatnya. Oh, makasih ya, Dok. Ya, sama-sama Bapak. Hati-hati. Setidaknya malam ini bisa tidur lebih tenang.
maaf ya telat. Kamu hari ini cantik banget sih. Ini buat kamu. Oh, jadi aku cantik cuma hari ini doang. Selalu cantik. Masa bunga terus sih? Aku padahal kan maunya ini, tas ini. Aduh, aku lagi gak bawa uang. Nanti aja. Kamu kan bilang ayah kamu direktur, masa beli tas aja nggak bisa sih? Aku malu tau kalau jalan sama kamu tapi pakai tas KW terus. Iya, nanti aku mintain ke ayah. Nanti malam aku telepon, kita ketemuan lagi. Beneran ya? Gimana ya cara minta uang ke ayah? Ayo diem deh lo, gak usah lo gue dulu. Gue lagi pusing tau. Jadi lagi ya? Ya sumpah semalam gue kalah banyak. Padahal gue udah sampai pinjem duit ke temen gue loh. Tapi tetep aja sama aja gue kalah. Malah temen gue udah nyariin gue buat nagih-nagih utang. Terus gue harus gimana? Sama sih, aku juga lagi pusing. Si Ana itu minta tas branded, terus aku juga udah bilang kalau ayah bakal beliin. Yaudah kalau gitu mending kita pulang aja gak sih? Kita minta duit ke ayah. Ayo. Udah ayo. Ayah, ya, Kenapa? mana uangnya? Uang apa? Alah ya gak usah pura-pura deh. Aku tuh butuh buat bayar utang ya. Udah juta doang deh. 2 juta. Aku juga mau uang buat beli tas branded sekarang. Uang dari mana? Ayah ini baru dipecat. Kos kita enggak 3 bulan. Ya Allah, terus ayah mau jadi pengangguran. Aku tuh butuh buat bayar utang ya. Aku malu ya kelihatan miskin di depan teman-teman aku. Aduh, ada apa ini anak-anak? Ini loh ya bunda, ayah nggak mau ngasih uang. Aduh, ayah kamu ini baru dipecat. Kalau sakit kan nunggak 3 bulan loh anak-anak. Tolong digantiin ya ayahnya. Assalamualaikum. Aku buka dulu ya. Mana ibu? Misi bu, maaf nih sebelumnya. Ini ibu udah nunggak banyak loh di warung saya. 75.000 loh, 1 bulan loh itu. Terus modal warung saya gimana? Aduh bu, maaf ya bu, saya nunggak terus. Suami saya baru dipecat bu. Ya pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau bisa sih dibayar sekarang ya, karena saya juga butuh. Bentar ya bu, saya coba tanya dulu ke suami saya. Mas, aku mau minta uang 75.000 aja nggak buat ibu warung. Kemarin kita ngutang ke sebulan. Jadian satu-satunya aku. Ini bu, mohon maaf ya kemarin saya ngutang. Ya udah, masih ya, pas berarti, masih. Makasih bu. Hati-hati di jalan nih bu. Ya. Mas kamu emang nggak apa-apa itu udah habis banget. Dia mau ke dapur. Berasa tinggal sedikit doang. Kita makan apa? Udah deh, masih udah nggak ada uang lagi nih. Makanya mas cari kerja. Kamu kira nyari kerja gampang? Terus aku lama-lama di rumah, moga aja dokternya mau ngasih obat yang dosisnya tinggi aja sekalian. Sus, saya pergi sekarang bisa nggak ya sus? Oh, bapak atas nama siapa ya bapak? Atas nama mama itu sus. Oh ya, kemarin sempat konsultasi dengan dokter Tia ya? Oh iya bapak tenang dulu, bapak nggak usah panik, bapak tunggu dulu di ruang tunggu ya bapak ya. Nanti saya coba panggilkan dokter Tia dulu. Oh ya, makasih ya sus. Iya, silakan bapak. Ya halo, selamat datang Pak Michael. Keluhannya apa kali ini? Jadi dok, saya habis dipecat, uang saya habis, anak saya minta ini itu, istri saya ngomong-ngomong, saya merasa gagal untuk menjadi kepala keluarga, saya merasa gagal jadi suami, saya merasa gagal jadi ayah yang baik, saya ngerasa nggak ada guna lagi hidup di sini. Oke, Bapak bukan gagal, tapi Bapak hanya sedang berada di musibah. Kadang semua ini datang secara bersamaan, dan itu membuat Bapak merasa tertekan. Yang pertama, Bapak harus tahu, PHK bukan akhir dari segalanya. Itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kerja yang lebih baik. Tekanan dari keluarga bukan salah Anda, tapi hasil dari kesalahan yakni komunikasi yang buruk dan kebiasaan finansial
finansial yang buruk kemarin-kemarin. Dan yang kedua, masalah uang kosan dan juga utang merupakan hal yang utama, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu. Bukan tas branded ataupun modal untuk judi online yang justru malah menjerumuskan Bapak dan keluarga ke dalam lubang yang semakin dalam. Dan yang ketiga, Bapak datang ke sini bukan untuk lari, tapi untuk mencari solusi. Dan Bapak sepulang dari sini bertemu dengan keluarga dan ngobrol tentang masalah ini, karena ini bukan bersumber dari Bapak saja, tapi membutuhkan komitmen dan kerjasama antar anggota keluarga agar bisa keluar dari zona nyaman ini. Jadi saya harus jujur sama keluarga saya, Dok. Betul Bapak, jangan dipendam sendiri ya. Oh iya, udah Dok, kalau kayak gitu makasih Dok, saya jadi tahu apa yang harus saya lakuin. Makasih Dok. Ya sama-sama Pak Michael, hati-hati di jalan. Jadi ayah habis dari dokter. Yang ayah dapetin bukan obat penenang, tapi kekuatan. Ayah pengen ngomong, kamu Kak, idol itu menghancurkan. Kamu juga deh. Tas branded itu bukan segalanya. Ayah kecewa kalian minta hak ini itu di saat ayah lagi kayak gini. Iya maaf, aku janji nggak bakal main juga lagi. Maaf juga ya, aku akan jual beberapa barang aku dan aku janji tidak akan beres lagi. Ini dari mana nih? Minum dulu. Bun, aku tahu aku habis dipecat, tapi ini bukan saatnya untuk saling menyalahi, tapi ini saatnya untuk saling mendukung. Iya mas, aku juga minta maaf. Aku kemarin terlalu panik. Aku janji kita akan hemat habis-habisan. Oke, mulai besok ayo bakal cari kerja. Kita atur strategi dan bakal hemat habis-habisan. Pak Michael, gimana Pak? Alhamdulillah Dok, saya sekarang udah dapat kerja. Alhamdulillah, terus senang. Lancar selalu ya Bapak kerjanya. Oh iya Dok, makasih ya Dok. Mari Dok. Iya, hati-hati Bapak. Ayah, ini ada uang dari kita buat Amina. Kalian dapat uang dari mana? Kakak habis jualan es mambo sih ya. Ini ada dari cleaning service ya. Ya udah kalau makasih ya. Mas, ini aku ada uang hasil jual emas aku sedikit aja sih mas buat bantu deh. Makasih ya Dek. Gimana kalau mas, kita kan harus saling membantu. Ini udah 2 minggu ini Mikel ini. Awas aja kalau nggak bayar ini. Kel, Nah Bu, udah 2 minggu ini. Gimana janjinya? aman aja Bu, aman. Nih Bu, uang kosan 3 bulan sama bulan ini jadi pas ya. Aman. Gini dong, bayar, jangan tetap lagi. Aku kan suka kalau gini. Udah, makasih ya. Yo, makasih Bu. Yoki. Yo. Ayo bunda, ayo main di taman. Paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Makasih ya. Kalian sangat berbakti. Iya. Ayo cepetan guys. Cepetan.